Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan pendataan honorer pada tahun 2022 yang lalu, kemudian telah diverifikasi yang ada kaitannya dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun 2024 tahun ini. Informasi terkini dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul Tenaga Honorer Siluman Merajalela. Komisi 2 DPR sebut ada yang masuk database Kemenpan RB dan BKN. Ini satu hal ya yang menjadi bahan perhatian pemerintah terutama dari Kementerian Pan RB dan BKN terkait dengan isu atau informasi bahwa ada honorer siluman terdata atau masuk database Kemenpan RB dan BKN. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu hal yang perlu diantisipasi ya. Jangan sampai para honorer siluman atau honorer fiktif atau honorer titipan ini bisa mengalahkan honorer yang sesungguhnya. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Joni Mart Gersang, mendapati tenaga honorer siluman diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian atau BKN. Temuan tenaga honorer itu disampaikan oleh Joni Mart Gersang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dalam rapat bersama Kemenpan RB dan BKN. Teman tenaga honorer siluman kali ini bukan pertama kalinya mencuat ke publik. Ini artinya Bapak Ibu sudah sering ya. Sebelum anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera juga mengaku mendengar kabar ada tenaga honorer. Saat itu Mardani menyampaikan bahwa BPKP mendapati ada data 1 juta tenaga honorer siluman. Jadi kondisi ini membuat kesejahteraan tenaga honorer yang asli terganggu akibat adanya pegawai titipan tersebut. Sebab tenaga honorer fiktif itu membuat penganggaran untuk pegawai non-ASN menjadi tidak tepat sasaran. Yang seharusnya pemerintah menganggarkan anggaran atau biaya untuk honorer yang asli atau honorer sungguhan, bukan untuk honorer siluman atau honorer titipan. Untuk itu, Mardani dan pihaknya bertekad memberantas tenaga honorer siluman. Sementara itu, Joni Mart Girsang dari Komisi 2 DPR RI selaku Wakil Ketua Komisi 2 juga mengaku mendapati banyaknya tenaga honorer siluman yang merajalela. Artinya, data honorer ini sudah ada di dalam database Kemenpan RB dan database BKN. Politisi fraksi PDIP, ya, dalam arti politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu pun mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan audit ya. Ini harus diperiksa untuk mendapatkan kepastian yang sesungguhnya. Junimar menyarankan Kementerian Pan RB dan BKN agar bekerja sama dengan BPKP dalam melakukan audit data tenaga honorer.
Jadi Kementerian Pan-RB serta BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga-tenaga honorer siluman. Ini kata Junimar Girsang. Maka dalam rapat saya sampaikan dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB dan BKN itu melakukan audit bekerja sama dengan BPKP untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu, ujarnya. Nah, ini sudah kuat prediksi Bapak Ibu ya, sudah kuat dugaan bahwa para honorer siluman itu ada di database BKN ya. Mungkin ya hitungan beberapa, tetapi sebagaimana pengakuan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa telah ditemukan ya hal ini ada yang masuk database BKN. Tentu ini adalah tugas ya dari Kemenpan RB dan BKN serta melibatkan BPKP untuk memeriksa, untuk segera melakukan verifikasi atau audit data honorer ini, yang mana data honorer sebenarnya dan yang mana honorer fiktif. Ini artinya bahwa untuk memberantas honorer siluman atau fiktif ini wajib dilakukan verifikasi yang ketat. Sebab kata Junimar, ada tenaga honorer siluman yang justru datanya bisa masuk ke Kemenpan RB dan BKN. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman. Tidak pernah menjadi tenaga honorer, tapi namanya masuk diajukan ke Kementerian Pan RB dan juga di database Badan Kepegawaian Negara. Nama honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk. Ini sudah terbalik Bapak Ibu ya. Yang sesungguhnya honorer yang benar itu yang masuk namanya ya, tanpa adanya honorer yang fiktif atau honorer siluman. Nah, itu siluman Pak katanya ya. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada. Ini kita perlu selesaikan, tutur Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kementerian Pan RB dan BKN saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Kabar terkini menyebutkan bahwa sebanyak 1,7 juta data tenaga honorer telah masuk ke database BKN untuk diverifikasi dan divalidasi atau verval. Untuk mempermudah proses verval, BKN bekerja sama dengan BPKP mengkategorikan data tenaga honorer menjadi 6 kelompok kerja atau 6 pokja. Jadi keenam kelompok kerja itu adalah honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. BPKP sebagai tim quality, assurance, dan penanggung jawab Pokja kriteria 1, sedangkan BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai 6. Jadi adapun hasil verval data tenaga honorer berdasarkan laporan terakhir, yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%. Kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval data tenaga honorer ini nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K 2024. Satu catatan, mari kerjasama yang baik untuk memberantas honorer siluman atau honorer fiktif yang telah masuk dalam database Kemenpan RB dan BKN. Demikian informasinya, semoga impian seluruh honorer sungguhan atau honorer asli bisa tercapai, diangkat menjadi ASN P3K 2024. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.